Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di praktikum untuk pembelajaran tentang DNS ya, domain name server. Oke, jadi untuk kita ketahui sendiri ya bahwasanya DNS itu adalah merupakan server di mana yang akan membantu pengguna ya memudahkan dalam pengalamatan internet gitu ya. Jadi ketahui sendiri bahwasanya ketika dalam sebuah jaringan masing-masing data ataupun komputer ataupun PC itu akan diwakili sebuah IP gitu ya. Misalkan contoh 192.168.1.1. Nah, tetapi karena sedunia ini saking banyaknya gitu ya, untuk menyimpan kita atau mengingat nama-nama IP kan susah gitu ya, angka. Contoh nomor handphone kita aja mungkin bisa jadi hafal cuma nomor handphone kita saja. Apalagi kalau bagaimana kita menghafal nomor handphone orang lain ya. Nah, demikian juga IP ya. Nah, seperti kalau kita ketahui sendiri ya, misalkan server Google itu IP publiknya berapa? Misalkan 27.111.100 berapa ya? Kemarin kalau kita bicara tentang ada aplikasi namanya Tracer, misalkan contoh seperti ini. Kemarin sudah di awal pertemuan ya, kita ingin tahu berapa sebetulnya si IP google.com misalkan ya, kita bisa menggunakan perintah tracer google.com. Maka nanti akan semuanya itulah berupa IP sebetulnya, gitu ya. Nah, tracer ini adalah untuk perintah untuk mengetahui berapa hop jarak kita ke server google.com. Nah, server google.com di sini sebetulnya adalah merupakan manifestasi sebuah IP, gitu ya. Nah, kalau di internet disebutnya IP public, yang belum sudah dibahas di sesi sebelumnya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk kita menuju ke server google.com itu membutuhkan kira-kira berapa hop gitu ya. Berapa hop itulah berapa kali melewati sebuah router. Nah, ini masuk ke gateway, ini router pertama saya nih ya. Ini di di home di rumah, terus kemudian gateway ke sini, gateway ke sini tuh sampai ke tujuannya kemana gitu ya. Nah, ini ada yang RTO, request timeout, jadi berarti dia akan memberikan jalur mana yang terbaiknya. Oke, sampai nanti kita kelihatan server Google itu IP-nya berapa. Oke, nanti kalau masih belum, ini IP-nya berapa, kita akan tunggu gitu ya. Masih RTO atau berarti dia akan mengikuti jalur yang lain gitu ya. Seperti itu. Atau bisa jadi disembunyikan ataupun yang lainnya ya, nanti kita akan cek sampai ujungnya berapa. Wah, ini masih RTO, request timeout berarti tidak ada jalur terkendala. Ini biasanya maksimum 30 hop gitu ya. Atau kita coba ke server yang lain, misalkan kita coba ya. Ini google.com mungkin karena security dan sebagainya ya. Kita akan coba, harusnya ada hopnya ini maksimal 30 ini. Nah ini ya. Nah, kebetulan selesai tes compute, berarti ini kan di jalur lewat gitu ya, sampai nanti ada 21 melewati sebuah router. Cuma ini ada RTO, ada jalur tertentu. Nah, ini adalah IP aslinya punyanya Google. Saya akan kopikan, saya akan panggil, ya. Ini saya copy IP ini. Ini adalah IP public punyanya Google gitu ya. Nah, kita lihat pakai browser, ya. Misalkan tadi google.com. Nah, gitu ya. Atau saya ketik IP-nya di sini. Ini google.com langsung muncul ini kan. Atau ketik saya IP-nya. Munculnya sama, google.com juga. Walaupun IP-nya. Nah, aslinya di dalam kenyataannya itu adalah Google, tadinya adalah IP. Gitu ya. Ini sama.
Kalau saya ketik 37 misalkan. Nah, larinya, kebetulan ini Google, IP Google tuh banyak gitu ya. 37, 38 itu masih punyanya Google. Nah, ini adalah IP publik. Jadi saya panggil IP-nya pun Google-nya akan muncul, gitu ya. Tuh, loading dan Google-nya yang muncul. Nah, IP tadi ini adalah alamat aslinya si punya Google, gitu ya. Nah, kalau orang ngapalin IP kayak gini kan pusing ya. Maka hal ini disebut adalah ada namanya DNS server. Nah, DNS server adalah sebuah server di mana yang nanti akan mendata IP akan diteruskan menjadi nama domainnya apa. Gitu ya, misalkan .com, .ac.id dan sebagainya, itu tergantung nanti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya tentang DNS. Ada namanya, ada yang utamanya gitu, ada subdomain dan seterusnya gitu ya. Oke, kita kembali ke latihannya. Jadi nanti ini saya akan asumsikan IP ini contoh ya, ini anggap aja IP kayak tadi Google ya, dan ini saya akan contohkan yang di lokal ya. Jadi ini saya nggak ada router, tapi kalau router kan kemarin udah dibahas ya, router hanya menghubungkan berapa IP beda kelas, kayak tadi antar di internet itu pasti menggunakan router. Tapi ini sebagai contoh sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana server sebuah DNS. Nah, server DNS ini juga sama punya IP, kan setiap jaringan wajib punya IP. Nah, ini kebetulan analoginya yang kita akan praktekkan adalah seperti ini. Jadi di sini saya akan buat server DNS, kemudian di sini ada server web yang tadi ya, misalkan ketika di internet, ketika ingin diakses itu kan kita harus punya namanya server web ya. Nanti ada pembahasan detail tentang server web itu sendiri. Nah, server web inilah yang tadi ketika kita panggil www.ubpkerawang.ac.id akan dimunculkan apa? Yang akan memberikan layanan itu sebutnya server web. Nah, kalau di server DNS yang tadi ya, di mana dia yang akan memberikan mengenali nama misalkan ubpkerawang.ac.id akan di resolve ataupun diantarkan ke IP mana, IP-nya. Nah, itu adalah tugasnya server DNS. Beda ya. Jadi kalau server DNS adalah memudahkan si user untuk dalam bentuk domain gitu ya. Misalkan ubpkerawang.ac.id, kalau yang dianalogi di sini, dia akan dilarikan ke IP 2. Gitu ya. Ini sebagai web server. Nanti hari ini saya akan coba jabarkan bagaimana cara setting DNS-nya di Cisco Packet Tracer dan setting web servernya ya secara sederhana. Oke, nah analoginya berarti ini contoh saya buat IP ya. Sebenarnya nanti IP mah apa saja ya. Kalau nanti beda kelas berarti Anda harus pakai router. Ini kebetulan karena satu kelas saya buat menggunakan switch saja ya. Kalau router kemarin kita udah bahas sampai detail gitu ya. Jadi apapun jaringannya bisa dihubungkan dengan router ya. Kalau beda network, beda ini dan sebagainya pakai router. Sama juga tuh di internet. Di internet itu kenapa jaringan bisa terhubung semuanya? Dikarenakan nanti router 1, router 2, router 3 dan seterusnya. Seperti kayak gini. Gateway 1, gateway 2, gateway 3 sampai ke ujungnya. Gitu ya. Jadi menyambung menjadi satu gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian berarti secara sederhana silahkan Anda pasang switch, PC dihubungkan gitu ya, biasa ditarik kabel gitu ya, ini ditarik kabel, terus kemudian sudah itu Anda setting IP-nya seperti gambar di sini. Misalkan saya dari server dulu ya, server saya kasih IP-nya 192.168.1.1, ini nggak ada settingan yang lain apa-apa, 192.168.1.1. Jadi sesuai dengan gambar ini dulu, Anda kerjakan. Sudah itu tutup, kerjakan yang kedua, server web, kasih IP kedua, gitu ya. Subnet masknya nggak usah kita baca sih, berarti /24 gitu ya. Oke. Kemudian yang klien, untuk nyoba, kita rubah menjadi IP-nya 10. Gitu ya, sudah 10, sudah. Ini settingan standar ini kan ya. Kita udah belajar dari kemarin. Yang ini kita sudah setting, jadi IP-nya adalah 20. Sesuai dengan ilustrasi yang not yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengaplikasikan sebuah server DNS gitu ya. Nah, yang penting berarti kita pertama kita akan uji dulu web server di sini ya, web server di sini. Kita akan coba pasang sebuah web server misalkan gitu ya, web server misalkan
bagaimana cara pasang web server agar ini biar bisa dipanggil dari sini dengan IP ini akan muncul webnya, gitu ya. Oke, tapi belum bisa dipanggil ubpkerawang.ac.id gitu ya dari sini. Jadi kalau ini saya panggil, kan kalau web browser itu kan kita panggilnya pakai web browser ya. Saya klik ini web browser, saya panggil servernya di mana IP-nya. Ya, misalnya contoh 192.168 kan servernya di sini ya. Ini saya akan mau panggil 98 terus kemudian 1.2. Nah, kalau sekarang karena di sini belum saya setting apa-apa, kalau kita go atau kita panggil nggak muncul apa-apa. Ya, kan kalau kita bisa panggil google.com, nah ada namanya RTO, request timeout, karena nggak ada jawaban apa-apa. Karena memang ini belum di setting menjadi web server di Cisco Packet Tracer-nya, gitu ya. Oke. Demikian juga kalau ini saya coba dari komputer sini. Nah, komputer sini juga sama nih. Saya nggak bisa digeser ya. Bentar. Kita geser dulu. Ini kita panggil dari komputer sini kan tadi ya. Nah, sama server reset connection gitu ya. Karena memang belum disetting web servernya. Nah, bagaimana kita akan setting web server di sini agar bisa dipanggil web server dari sini? Ya, seperti kita manggil kalau di itu ya localhost atau kenapa. Nah, ini saya akan setting web servernya. Caranya di sini Anda bisa di service, kemudian Anda aktifkan server HTTP-nya sama HTTPS-nya. Ini apa bedanya kalau yang HTTP ini adalah yang murni ya, nggak ada security, nggak ada enkripsi gitu ya. Kalau HTTPS berarti di sini ada tambahan S, secure. Jadi komunikasi klien dengan server di enkripsi. Ini kalau HTTPS ya, portnya ini 80, ini port 443 biasanya gitu ya. Ini saya on kan. Ini saya on kan, terus kita sudah on gitu ya, server namanya server HTTP, di HTTP kemudian kita on kan, kalau tadi kan dalam keadaan off ya, kita tutup, kita close. Nah, saya mau coba dari sini sekarang, saya panggil. Ini IP-nya sudah 2 tadi ya, kita panggil. Nah, 192.168.1.2. Nah, maka muncul Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah sebutnya web server. Artinya apa? Web server di sini tuh sudah dalam keadaan aktif. Tadi sudah kita on kan. Misalkan contoh ini saya akan rubah-rubah ya. Cisco Packet Tracer ini tulisannya saya ganti namanya web UPP. Ini misalkan UPP Karawang.ac.id gitu ya. Oke. UPP Karawang, saya ganti UPP Karawang aja ya. Berarti ini saya akan edit. Ini indeksnya saya edit ya. Nah, welcome to. Nah, ini kan perintah HTML ya. Ini saya ganti ini Cisco Packet jadi UPP Karawang. Oke, ini saya save. Nah, saya coba ke klien lagi ya tadi ya. Biar nanti kita coba dari sini lagi. Kita refresh. Nah, ini jadi UPP Karawang gitu ya. Nah, ini contoh web server ya. Nanti kan Anda belajar programming nanti insya Allah bisa di semester-semester berikutnya ya. Untuk bagaimana kita programming berbasis web. Nah, seperti ini. Ini sebutnya web server. Oke ya, sudah kita bisa akses dari klien ya. Nah, ini udah saya rubah juga jadi namanya UPP Karawang. Oke. Nah, terus kalau saya panggil menjadi misalkan HTTP ya www ya www.uppkarawang upp langsung aja www langsung sini ya www.uppkarawang.ac.id. Nah, dipanggil go misalkan ya. Nah, ini kita belum stop dulu.
Harusnya kita ulang, tutup ya, www.uppkarawang.ac.id. Nah, dipanggil ya belum apa-apa. Kenapa? Di sini belum di setting server DNS. Nah, server DNS itu tugasnya nanti kalau orang manggil IP nama domain ini akan dilarikan kemana, ya? Oke, kebayang? Jadi kita akan sekarang berikutnya adalah kita akan setting DNS. Kalau tadi kita coba setting web server ya. Ini yang kita otak-atik. Oke, sekarang bagaimana caranya setting sebuah DNS server gitu ya? Nah, server DNS server di sini berarti kita akan config di sini nih, ya, config di sini. Saya tinggal double klik. Nanti Anda, kalau nanti dalam kenyataannya diinstal ya DNS server seperti apa namanya apa dan sebagainya ya. Nah, ini kita akan config servisnya. Saya tambahin di sini disebutnya DNS. Nah, server DNS-nya kita on-kan. Misalkan contoh, kalau orang namanya ngakses kemana, akan dilarikan ke IP mana. Misalkan contoh kayak tadi ya, www.uppkarawang.ac.id. Dilarikan, nah ini C9 dan segala macam ya, NS record. Nah, recordnya melarikan berapa? IP-nya adalah 2, gitu ya. Jadi kalau nanti saya ganti IP-nya misalkan apa ya, kan web servernya di mana IP-nya gitu ya. Nah, nanti akan meresop antara IP address ini menjadi sebuah nama ini. Gitu ya. Nah, ini tinggal 192.168.1.2. Ini alamat di mana server web servernya gitu ya. Add. Nah, kalau orang nanti ngetik lagi cuma uppkarawang.ac.id ya, juga akan dilarikan, nggak ada ww-nya, sama ke IP 192.168.1.2. Nah, terus saya akan coba nih ya, orang ngetik misalkan paijo.com. Nah, saya kebetulan di sini IP-nya saya asal gitu ya. Nanti kita lihat munculnya apa errornya. Karena apa? DNS-nya adalah pengalamatan IP-nya salah. Ini sebuah contoh yang salah ya. Contoh paijo.com. Saya kasih IP-nya ngarang, misalkan 192.168.1.100 misalkan. Kan nggak ada nih. Alamat di komputer kita ini adalah 100 gitu ya. Nggak ada kan? Berarti nanti ini ketika ngetik paijo.com harusnya salah gitu ya. Tapi ada nama ininya, cuma dia web servernya nggak ada kan gitu ya, seperti itu. Saya tambahkan, saya save. Nah, no DNS record selected. Kenapa? Karena nggak ada IP-nya gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada validasinya. Gitu ya. Nah, Anda bisa ditambahkan, bisa disimpan karena memang ketahuan di sana ada kesalahan karena nggak ada IP-nya. Tapi kita akan coba gitu ya. Seperti itu kita coba. Oke. Nah, cara settingnya gimana? Kalau sekarang saya coba panggil seperti ini. Nah, server DNS sudah aktif ini ya. Saya panggil langsung. Nah, 192 titik, berarti apa? uppkarawang.ac.id. Nah, ini sudah ada ya. Tuh, sudah ada. uppkarawang.ac.id. Kita lihat, coba di sini. Kayak di sini. uppkarawang.ac.id. Oke. Nah, ini sudah ada ya, langsung sudah aktif kebetulan. Oke. Nah, di sini kita lihat di konfigurasinya. Oke. Nah, ini kebetulan di satu lokal server ya. Nanti konfigurasinya kita coba clear cache.
Nah, ini kebetulan sudah aktif ya. Jadi kita dari sini pun sudah bisa panggil. 19 apa upww.karawang.ac.id. Nah, ini kebetulan sudah karena satu jaringan ya, sudah langsung bisa terkoneksi gitu ya. Nah, sebetulnya nanti Anda ketika di klien harus menambahkan server DHCP di sini. Ya. Tinggal IP konfigurasi di sini Anda karena ini ada otomatisnya ya untuk DNS-nya, dia sudah langsung mengenali karena dia adalah kebetulan di gateway-nya adalah IP-nya adalah 1 di sini. Coba kan saya akan gantikan kalau IP-nya misalkan kita coba ini kan 1 ya, ini saya kasih berapa? Misalkan 200 tuh. Kita saya rubah config. Oke. Ya, ini 200. Ini berarti UPP Karawang.ac.id. Sudah langsung kenal ya. Ini kebetulan sudah terdata IP-nya karena di sini sudah ada namanya web server gitu ya. Oke, menjadi DNS. Nah, seyogyanya di sini karena ini satu jaringan ya, sudah langsung kenalin web server di sini dengan nama adalah ada server DNS di sini gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah bagaimana server DNS kita. Nah, kalau kita misalkan kita hapus di sini. Di servisnya tadi, kemudian DNS, kita hapus. Kita hapus misalkan di sini remove, clear cache, kita kosongkan. Harusnya sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini misalkan www. Atau langsung aja UBP Karawang.ac.id. Nah, unresolved ya. Kenapa? Di server DNS-nya kita belum daftarkan. Nah, seyogyanya nanti tadi cara mendaftarkannya ya. Jadi kalau itu sudah nggak bisa diakses lagi. Nah, nanti di sisi klien kita tambahkan server DNS-nya di sini. Ya, dia menjadi server DNS siapa? Kalau di internet biasanya servernya Google ya. Di sini saya ketik biasanya alamat Google 8.8.8.8 gitu ya. Nah, ini Google biasanya kalau di rumah nih. Biar DNS-nya ngenalin. Nah, kalau yang di sini kalau kita contoh ini adalah 192.198.1.200. Ini adalah alamat daripada DNS server. Gitu ya. Jadi karena ini satu jaringan tadi otomatis, tapi kalau nanti ada router ini mesti diisikan gitu ya, 192.168.200. Nah, ini juga sama. Ini kalau kita nggak diisikan harusnya nggak bisa koneksi. Gitu ya. Nah, ini kemudian kita close. Ini di klien harus kayak gitu ya, ada gateway-nya. Gateway-nya adalah DNS server, bukan gateway maaf. DNS servernya adalah DNS yang kita daftarkan. Ini 200 gitu ya. Oke. Nah, terus ya tadi ini saya ulang lagi dari posisi off DNS-nya saya tambahkan. Saya ganti sekarang. Misalkan paijo.com. IP-nya yang tadi berapa? Ke sini ya, yang ada website kan cuma ini. 192.168.1.2. Saya add gitu ya. Oke. Nah, kalau saya ketik, saya coba di klien. Ya, ketik di klien, maaf. UPP Karawang harusnya udah nggak ada. UPP Karawang.ac.id. Nah, nggak ada kan?
Yang ada apa? paijo.com. paijo.com. Jadi terserah kita DNS-nya mau apa. Jadi tergantung server DNS-nya. Nah, ini server DNS ini nantilah ini yang keliling dunia ya, yang nanti akan mendaftarkan seluruh DNS yang ada. Jadi ada yang jualan domain yang nanti akan mendaftarkan DNS ini dialamatkan ke IP mana gitu ya. Seperti itu. Jadi misalkan saya beli domain namanya ubbkarang.ac.id yang nanti akan di-resolve ya akan ke server DNS mana seperti itu. Walaupun ya ini ya tergantung bagaimana settingan server DNS-nya gitu ya. Yang kalau kita beli domain nanti akan ada settingan berapa nama ini akan dilarikan kemana gitu ya. Itu seperti itu. Oke, saya ubah lagi menjadi ininya, saya ganti menjadi seyogyanya ya, DNS, saya ganti namanya ubbkarawang.ac.id. Saya save DNS clear cache, maksudnya biar nggak ini ya, nggak tersimpan yang lama. Terus saya coba panggil yang ini. Kalau saya panggil paijo.com, harusnya sudah nggak ada. Nah, kalau panggil saya ubbkarawang.ac.id, harusnya muncul, gitu ya. Nah, ini. Oke ya. Yang penting sudah paham apa fungsinya server DNS dan web server ya. Nah, ini jadi yang tadi ya, menjadikan web server sama saya namanya ubbkarang.ac.id. Menjadi di sini saya setting server DNS ya. Untuk server DNS berarti ini tinggal diaktifkan DNS-nya, terus disetting fungsinya gitu ya, pengalamatannya siapa yang mau itu IP-nya berapa gitu ya. Jadi misalkan contoh ini, ya terserah nanti dalam prakteknya kan terserah. Jadi bisa jadi nanti dibikin server DNS lokal gitu ya. Alamat ini ke IP mana, alamat ini ke IP mana sangat mudah gitu ya. Tapi kan kalau bersifat publik berarti harus yang ada registernya. Jadi nggak bisa ya ada server DNS yang khusus akan mengaturnya. Jadi ada domain gitu ya. Ada Pandi kalau di Indonesia, pengelola domain Indonesia. Jadi pengelola domain Indonesia kita harus register yang nanti akan diisi ke dalam IP apa gitu ya. Nah, itu kita harus punya IP publik atau hosting biasanya. Nah, dalam kenyataannya satu IP publik bisa ditumbangin oleh banyak domain atau hosting gitu ya, seperti itu. Kan boleh kayak tadi, IP 2 kalau saya panggilnya misalkan saya tambah lagi paijo.com boleh nggak? Boleh. Jadi misalkan gini ya, ini kan tadi udah save ya. Saya add lagi nih. paijo.com. Padahal di IP yang sama gitu ya, di website yang sama boleh. 68.1.2 gitu ya. Save. Nah, maka nanti kalau manggil paijo.com pun juga larinya ke situ juga gitu ya. Artinya satu IP bisa ditumbangin oleh banyak domain. Gitu ya, paijo.com. Jadi tidak hanya satu. Nah, isinya sama karena website ini isinya sama. Nah, nanti bisa diarahkan paijo.com itu lari ke folder apa. Kalau ini lari ke folder apa gitu ya, itu bisa istilahnya port juga bisa seperti itu gitu ya. Oke, ini hari ini tentang pembahasan DNS mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan nanti ada cobakan dibolak-balik biar sampai betul-betul paham bagaimana konsep daripada DNS ini dan bagaimana server web gitu ya, seperti itu. Jadi dalam dunia ini ya seperti itu pengaturannya DNS-nya, cuma kalau tadi kita sifatnya lokal, kalau yang aslinya atau publik berarti itu ada yang lembaga yang mengaturnya gitu ya. Menatakan server DNS gitu ya, menggunakan domain ini ada yang ngatur ya. Kenapa ubbkarang.ac.id lah www gitu ya. Ini protokolnya ubbkarang.ac nama domainnya. ACID adalah academic.id.indonesia. Jadi subdomainnya ID bidang akademik gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu tentang server DNS, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di dalam forumnya ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.